habis kata bergaul, di belakangnya ada kata karib. Apa itu karib? KBBI memberikan arti kata karib, yaitu dekat. Kalau dekat kita lihat masih ada jarak. Tapi rapat, udah nggak ada jarak. Lebih dalam lagi, yaitu apa? Erat. Lebih dalam lagi, yaitu intim. Tuhan bergaul karib. Berarti bisa diartikan Tuhan ingin supaya kita dekat, 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 dan sangat-sangat dekat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Kita masuk dalam perenungan kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua di sini tidak akan mungkin menceritakan rahasia hidup kita atau pengalaman hidup kita kepada sembarang orang. Pasti kita akan memilih teman atau sahabat terdekat untuk menceritakan hal-hal yang penting di dalam kehidupan. Nah, pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat 14. Mazmur pasal 25 ayat 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Pagi hari ini saya kasih tema gaul dengan Tuhan. Anak muda sering bilang, lu nggak gaul sih. Kita mau belajar apa yang dimaksud dengan bergaul dengan Tuhan. Saya sudah awali tadi. Kita sebagai manusia tidak mungkin menceritakan rahasia-rahasia hidup kita kepada sembarang orang. Tapi kita akan memilih orang-orang yang dapat dipercaya. Kata bergaul, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bergaul, memberi arti dia suka berteman. Kalau sudah tambah awalan per dan akhiran ar, maka artinya kehidupan bermasyarakat. Jadi gaul atau bergaul, berteman atau berinteraksi dengan orang itu artinya yang namanya bergaul. Tapi Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik dulu. Habis kata bergaul, di belakangnya ada kata karib. Apa itu karib? Karib, Kamus Besar mengartikan adalah dekat. Dekat, Bapak Ibu bisa lihat tangan saya, ini dekat. Baru rapat. Baru melekat. Baru yang terakhir, intim. Jadi, KBBI memberikan arti kata karib, yaitu dekat. Kalau dekat kita lihat masih ada jarak. Tapi rapat, udah nggak ada jarak. Lebih dalam lagi, yaitu apa? Erat. Lebih dalam lagi, yaitu intim. Saya mau tambahin satu kata aja. Yang mungkin lebih lagi, yaitu terpahat. Kalau sudah terpahat, nggak mungkin kita bisa menghapusnya itu. Seperti tulisan yang ada di sebuah batu. Bukan cuma dekat, rapat, melekat, intim, tapi terpahat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat ini, Tuhan bergaul karib. Berarti bisa diartikan Tuhan ingin supaya kita dekat, 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 dan sangat-sangat dekat.
perhatikan lagi baik-baik ayat ini. Siapa pribadi yang berinisiatif pertama kali untuk bersahabat dengan manusia? Adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu mungkin akan berkata, wow, mulai dahsyat nih ayat. Benar. Siapa yang berinisiatif untuk menjadikan manusia itu sahabat? Allah itu sendiri. Bukan cuma rapat, tapi dekat, intim. Kalau perlu, Tuhan mau kita terpahat di hati. Setelah kita bahas tentang Allah itu dekat, terpahat di hatinya, ternyata tidak cuma berhenti di situ. Mungkin kita akan berkata, ayat ini dahsyat. Respon yang pertama adalah Allah sendiri. Tunggu dulu Bapak Ibu. Coba lihat kalimat selanjutnya. Tuhan bergaul karib kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Dia. Berarti ada sebab yang membuat Tuhan mau bersahabat dengan kita. Apa sebabnya? Sebabnya orang itu harus takut akan Dia. Mungkin ini terkesan, kok aneh ya? Masa harus manusia respon dulu baru Tuhan bersahabat? No. Beda sekali kalau bicara tentang Tuhan membangun sebuah hubungan. Kalau kasih memang Tuhan bisa mengasihi semua orang. Tapi kalau sebuah hubungan, Tuhan akan memilih orang-orang yang takut akan. Takut yang bagaimana Bapak Ibu? Takut yang bagaimana? Kalau kita cuma takut sama Tuhan karena hukuman, karena murka Dia, karena neraka, kita salah memilih prinsip takut akan Tuhan. Bapak Ibu mungkin akan berkata kepada saya, Jafar, bukankah neraka itu trigger kita bahwa kita harus juga takut sama Tuhan? Betul. Tapi kalau prinsip takut kita sama Tuhan hanya karena hukuman, hanya karena murka Tuhan, hanya karena neraka, maka kita tak ubahnya seorang pencuri yang kedapatan, digebukin sama massa, terus kita teriak, tobat, tobat. Pertanyaannya, apakah dia tidak mau mencuri lagi? Dia akan mencuri lagi. Dia cuma takut hanya karena gebukin oleh massa itu. Tapi hal itu tidak lahir dari dalam dirinya. Pengaruh dari luarlah yang membuat dia berkata tadi, tobat, tobat. Kalau takut kita cuma semacam itu, kita tak ubahnya seperti orang pencuri. Kalau begitu takut yang bagaimana yang Tuhan mau? Takut yang Tuhan mau adalah respect, hormat. Tahu perasaan Tuhan bahwa kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah ayat yang berkata, Tuhan telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati. Sebenarnya kata berkenan, bahasa yang dipakai bukan berkenan. Tapi karena bahasa Indonesia disesuaikan dengan bahasa penerima, dipakai kata berkenan. Kata yang dipakai adalah, Tuhan sudah menemukan Daud bin Isai, seorang yang mengerti perasaan. Dahsyat nggak boy? Orang yang mengerti perasaan Tuhan. Jadi kalau kita menaruh prinsip takut akan Tuhan, bahwa kita respect, hormat, mengerti perasaan Tuhan, bahwa kalau saya lakukan itu, saya menyakiti hati Tuhan. Saya membuat air mata Tuhan jatuh. Jadi prinsip takut kita pada Tuhan bukan cuma bicara tentang hukuman, murka, dan neraka. Tapi prinsip takut kita akan Tuhan adalah kita menghormati Dia, merespek terhadap Tuhan. Tidak mau menyakiti hati Tuhan. Istilahnya kita nggak lihat Dia atau kita lihat Dia sekalipun, kita tetap hormat kepada Tuhan dan kita tidak melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang seperti itulah yang Tuhan mau bersahabat karib
membuat sebuah goresan di hati Tuhan. Yang saya bilang terpahat di hati. Mari perhatikan ayatnya. Sekali lagi Bapak Ibu. Ayat situ dibilang apa? Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Banyak dari kita, kalau baca ayat ini, sukanya kata yang paling akhir. Perjanjiannya disampaikan. Karena ini berhubungan dengan berkat. Oh iya, kalau dekat Tuhan, takut Tuhan, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan kasih tahu rahasia-rahasia daripada Tuhan. Namun kita tidak bertanya di diri kita masing-masing. Apakah saya takut Tuhan? Sehingga Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau mendapatkan rahasia-rahasia ilahi. Hal-hal yang tidak ada sama orang lain. Dan Tuhan sampaikan kepada kita. Belajar dari ayat ini. Takut Tuhan. Maka Tuhan akan berinisiatif. Berkawan karib. Atau berteman karib dengan kita. Dan kalau kita berteman karib. Seperti apa yang saya katakan awal. Seorang teman karib. Akan menceritakan hal-hal yang rahasia. Kepada sahabatnya. Karena dia tahu sahabatnya itu tidak akan mencelakakan. Saya tutup dengan sebuah pemahaman dari orang Israel. Kenapa orang Israel menggarisbawahi kalimat yang berkata begini? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kenapa sejarah membuktikan dari awal mereka semua banyak meraih Nobel? Peneliti terkenal, pencipta terkenal, semua ada sama mereka. Karena mereka menggarisbawahi ayat yang berkata, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Mereka respect, mereka hormat, mereka tidak mau menyakiti hati Tuhan. Maka gift-nya adalah kepintaran yang Tuhan kasih kepada mereka. Itu yang Tuhan buat kepada mereka. Bangsa Israel menganut pola ini. Coba Bapak Ibu buka kitab Mazmur. Dan hampir sebagian besar kalimatnya selalu diawali dengan takut Tuhan, takut Tuhan, takut Tuhan, takut Tuhan. Dan itu tertanam di pikiran. Pagi hari ini kita mau belajar. Kalau Tuhan ingin membuka rahasia besar dalam kehidupan kita. Yang tidak ada sama orang lain. Kita mau belajar takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan lompat ke judul yang kita bahas pagi hari ini. Tuhan akan bergaul karib sama kita. Manusia sudah menggores hatinya. Sudah dekat sekali. Sehingga dia bisa berkata kepada Pak Supratman, pada Pak John, Pak John, apa yang kamu mau? Pak Supratman, apa yang aku mau nyatakan dalam hidup? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar seperti orang Israel. Menaruhnya di dalam pikiran dan hati kita. Takut bukan cuma karena hukuman. Tapi respect, hormat, dan tidak mau menyakiti hati Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami belajar dari satu ayat yang berkata takut akan Engkau Tuhan. Kami mau belajar. Kalau kami takut akan Engkau, Engkau akan berkawan karib dengan kami. Dan kalau Engkau berkawan karib dengan kami, maka Engkau akan menyatakan rahasia-rahasia ilahi. Hal-hal yang terselubung Engkau bukakan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami belajar mempraktekkan takut akan Engkau di dalam pekerjaan kami, di dalam tugas kami. Di kantor, dimanapun kami berada. Sehingga kami akan melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Bahkan rahasia-rahasia yang tidak ada sama orang. Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Amin.